Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara ma yasha'u min ibadihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar. وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Para habaib yang kami muliakan, wabil khusus Habib Rafiq Barakbah Al-Qadri dan Habib Syekh Al-Hinduan, Al-Habib Aqil, Al-Habasyi, dan para habaib yang lainnya yang tidak kita sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah dan takdim kepada mereka, dan para asatidz, para tuan guru, dan khususnya guru kita bersama, Guru Ahmad Rusdi, yang sebagai pengasuh pimpinan majelis dan pesantren An-Nasr wal Futuh. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan para hadirin yang mulia yang sama-sama hadir di dalam majelis ini. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur atas nikmat anugerah karunia-Nya. Pada malam ini kita dikumpulkan, dihadirkan, diberikan kemudahan dalam majelis yang mulia, di waktu yang mulia, di saat-saat yang paling istimewa, dan di hari, di malam-malam yang paling afdal, paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, wal fajri wa layalin ash, ya, demi fajar dan demi 10 malam, yang ditafsirkan bahwasanya fajar itu, demi fajar yaitu fajar hari Idul Adha, dan 10 malam adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah, ya. Dan kita sekarang sudah di hari yang keempat, ya, mulai hari Rabu kemarin, Rabu masuknya tanggal 1, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, hari yang keempat, ya, atau malam yang kelima, ya, malam yang kelima daripada Asyurul Dzulhijjah. Ya, ini menjadi hari yang paling mulia, yang paling agung, yang paling istimewa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Paling afdalnya, paling utamanya hari-hari dunia adalah 10 hari Dzulhijjah. Ya, ini menjadi hari yang paling afdal, yang paling utama. Bahkan Rasulullah SAW sudah menerangkan, menjelaskan kepada kita semuanya tentang keutamaan Ayyamul Ashr, keutamaan daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Ya, beliau dalam hadisnya yang lain, beliau mengatakan, ma min ayyamin ahabbu ilallahi fiha ma min ayyamin ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Ya, tidak ada satu hari pun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini. Ya, dikatakan al-amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Ya, tidak ada satu hari pun amalan soleh itu lebih disenangi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari Dzulhijjah. Ya, jadi amalan-amalan soleh
atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini, dalam rentetan hari-hari ini ya, sampai nantinya Idul Adha, ini menjadi amal soleh yang dicintai oleh Allah ya. Kalau kita mengerjakan amalan-amalan ya, pasti kita menginginkan untuk amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, kita menginginkan amalan itu pasti diterima, inginnya diterima. Ya, tapi berbeda dengan yang ini. Ya, amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Ya, Allah mencintainya, Allah senang. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai, yang menyenanginya, yang suka dengan amalan tersebut, ya pasti diterima. Pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah mencintainya. Ya, jadi amalan yang kita kerjakan di hari-hari ini, baik apapun itu amalan soleh, ya, daripada membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir, bersedekah, ya, amalan-amalan baik lainnya, ya, itu dikerjakan di hari-hari ini tidaklah sama dengan amalan-amalan tersebut dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Ya, bahkan ulama mengatakan bahwasannya ini lebih afdol daripada hari amalan-amalan di bulan Ramadan sekalipun, karena mereka mengatakan itu hadis mutlak, katakan ayamid dunya, seluruh hari dunia paling afdolnya adalah 10 Dzulhijjah, artinya ya termasuk Ramadan di dalamnya. Ya, Ramadan juga lebih afdal dari masih lebih unggul, masih lebih afdal amalan-amalan di 10 Dzulhijjah. Ya, kemudian di dalam Dzulhijjah ini ya, amalan-amalan ini menjadi afdal, sehingga ketika para sahabat mendengar daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan mereka bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalannya Allah. Jihad ya, karena mereka memiliki pemahaman bahwasannya jihad itu paling afdalnya amal ya, tidak ada amalan seperti jihad. Jihad itu paling afdalnya amal ya, bahkan orang yang berjihad mati itu kan mati syahid namanya, jaminan surga sudah ya, jaminannya surga, karena jihad itu kan ibadah dengan semua anggota badan ya, kan berjuang di jalan Allah, berperang dengan orang-orang kufar untuk menegakkan kalimatullah, untuk membela Islam ya, di dalam peperangan, dan taruhannya adalah nyawa. Jadi para sahabat itu memandang jihad itu paling afdolnya amal. Mereka mau membandingkan bagaimana dengan jihad, gitu ya, jihad dengan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah ya, sehingga mereka tanya, orang yang mati syahid itu kan tidak perlu dimandikan ya, orang mati syahid tidak pakai dimandikan, tidak pakai disolati ya, cuma dikafani aja kemudian dikuburkan langsung ya, karena jaminannya surga ya, jaminannya itu surga, dapat jaminan surga orang-orang yang mati syahid ya, dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kalau masih ada darah mengucur, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, darahnya mengucur tapi baunya bau misik ya, dalam riwayat hadis kan begitu, baunya bau misik, sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang mati syahid. Jadi sahabat mau membandingkan bagaimana dengan jihad ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan wala jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Jihad fisabilillah masih afdal amalan-amalan yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah ya, tapi Rasulullah kemudian mengatakan wala jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bisyai ya, kecuali orang yang keluar
dengan dirinya, dengan hartanya, ya untuk berjihad dan tidak kembali sedikit pun. Artinya orang ini jihad habis-habisan, mati-matian, bawa hartanya habis buat jihad, kemudian dia sendiri terbunuh. Dalam peperangan jihad tersebut dia sendiri terbunuh, tak kembali apapun. Ya, orang yang tidak kembali hartanya juga habis. Orang yang seperti ini lebih afdol amalan dia daripada amalan-amalan yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah. Ya, jadi sangat jelas, sangat nyata bahwasannya ketika mau dibandingkan dengan jihad sekalipun, ya, amalan-amalan 10 Dzulhijjah itu lebih afdol. Ya, dan ini juga satu kabar gembira bagi kita. Ya, kalau kita kan tidak ngalami jihad gitu ya. Kita sekarang ini tidak ada jihad, mau perang dengan siapa? Ya, tidak ada jihad, ya paling tidak kita bisa mendapatkan pahala, ganjaran, keutamaan yang melebihi daripada jihad. Ya, yaitu dengan menggunakan kesempatan ini, rentetan 10 Dzulhijjah ini dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam amal soleh. Di dalam hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini, Rasulullah mengatakan, "Mamin ayamin ahabbu ilallahi an yuta'abbada lahu." Ya, min ayyamil asyr. Tidak ada satu hari pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya beribadah kepadanya daripada 10 Dzulhijjah. Daripada 10 Dzulhijjah. Jadi amalan soleh, ibadah itu menjadi amalan soleh, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itu kita harus mengisinya. Gunakan kesempatan ini. Ya, kalau di bulan Ramadan kan kita nyarinya malam Lailatul Qadar. Ya, bulan Ramadan yang paling utama itu malam Lailatul Qadar. Ya, dikatakan apa, lebih afdal daripada 1000 bulan. Ya, kita cari itu, tapi tidak diberitahukan oleh Allah. Tak tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ya, tapi kalau yang ini kan jelas-jelas, nyata, ditunjukkan. Ya, batasannya ditunjukkan dari mana sampai mana. Ya, bahkan kalau malam Lailatul Qadar cuma 1 malam, ini 10 malam. Ya, 10 malam. Kasih kesempatan luas. 10 malam ditentukan, ya, dan sama juga dengan Lailatul Qadar. Dalam hadis tadi yang Anda bawa itu terusannya dikatakan, wa inna siyama yauman minha kasiyami sanatin wa lailatan minha kalailatil qadri. Ya, sesungguhnya puasa 1 hari darinya, dari rentetan 10 Dzulhijjah itu, puasa 1 hari darinya itu seperti puasa 1 tahun. Ya, 1 tahun. Ya, kalau puasa Ramadan 1 bulan, ini 1 hari seperti 1 tahun, begitu ya, seperti 1 tahun penuh. Kemudian dikatakan semalam, ya, artinya semalam, ya semalam diisi dengan ibadah gitu ya, bangun malam ibadah. Ya, 1 malam darinya, dari rentetan 10 itu sama dengan malam Lailatul Qadar. Ya, ini khususan yang sangat besar, anugerah yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dibentangkan bagi kita semuanya. Ya, 1 hari seperti 1 tahun puasanya, kemudian bangun malam, ibadah malamnya bagaikan ibadah malam Lailatul Qadar. Ya, kalau dihitung 10 malam, ya 10 malam Lailatul Qadar. Ya, 10 hari puasa ya seperti 10 tahun puasa. Ya, karena itu sangatlah rugi bagi kita. Ya, kalau kita ini mengetahui diri kita ini banyak dosanya, banyak salahnya, banyak meninggalkan amal ibadah, banyak meninggalkan kewajiban. Ya, ini saatnya yang tepat. Tidak ada waktu yang tepat lagi. Paling tepatnya waktu untuk bisa mendapatkan
satu kepercayaan, satu keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah di hari-hari ini. Ya, karena beda dengan ibadah yang kita lakukan di hari-hari lain, itu belum tentu diterima. Tapi kalau ibadah di hari-hari ini, Allah cinta, Allah senang. Ya, kalau sudah Allah senang, Allah cinta dengan amalan itu, pasti dibukakan jalan, diberikan kepada kita taufik untuk mengerjakannya. Ya, dan bisa jadi ini adalah amalan yang paling kita unggulkan, yang paling kita pegangi nantinya di hari kiamat untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya amalan ini. Karena ini amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 10 hari utama bulan Dzulhijjah, ya, diberikan anugerah yang begitu besar, ya, diberikan kepada kita, ya, dan ditutup nanti di akhirnya dengan hari raya Idul Adha, ya. Bahkan Idul Adha sebagai penutupnya, layaknya Ramadan juga ditutup dengan Idul Fitri. Ya, ada malam yang utama, malam Lailatul Qadar, kemudian ditutup dengan Idul Fitri. Ya, kemudian kita bertakbir di sana di Idul Fitri, sama juga di dalam 10 Dzulhijjah, ya, diberikan keutamaan yang besar dengan 10 hari pertama, kemudian diberikan anugerah tentang amalan-amalan yang di dalamnya, ibadah di dalamnya, kemudian ditutup juga dengan Idul Adha, ya, dan kita diperintahkan untuk bertakbir, mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam Idul Adha ini takbirnya lebih banyak gitu ya, lebih panjang daripada Idul Fitri. Ya, Idul Adha, ya, kalian belajar sama Ustaz Rusdi, ya, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad, sampai terakhir hari tasyrik, ya, kita disunahkan untuk bertakbir, ya. Jadi jangan kita sia-siakan. Dan yang paling puncaknya adalah tanggal 9 atau hari Arafah gitu ya. Hari jamaah haji itu wukuf di Arafah. Ya, katakan di situ oleh Rasulullah SAW, maruyas syaitanu ahqar wala adhar min yaumi Arafah. Ya, tidak pernah setan itu dilihat sangat hina, sangat rendah, sangat remeh daripada hari Arafah. Nah, jadi di hari Arafah itu setan itu sangat rendah, sangat hina gitu ya, kalau kita kelihatan, ya, tapi Rasulullah yang ngabarkan ini, ya, kalau Rasulullah melihat, ya, tidak mengabarkan setan itu sangat hina, sangat remeh, sangat rendah itu pada hari Arafah, ya, karena melihat begitu banyaknya anugerah Allah, ya, diberikan ampunan Allah, diberikan di pada hari Arafah tersebut, ya, khususnya jamaah haji, ya, jamaah haji. Allah alam jamaah haji ada enggak tahun ini? Ya, kena corona, ada ya, ada aja di sana mungkin orang-orang sana, khususnya untuk jamaah haji, tapi juga seluruh umat muslimin di dunia. Ya, walaupun mereka tidak ikut dalam haji, tidak wukuf di dalam wukuf Arafah, mereka akan mendapatkan bagiannya juga. Ya, karena hari itu Allah memberikan rahmatnya, ampunannya yang begitu besar kepada orang-orang yang hadir di Arafah. Ya, bahkan dikatakan di dalam fikih, ya, bahwasanya orang kalau sudah wukuf di Arafah, dia sudah ikut wukuf di Arafah, kemudian merasa dosanya tidak diampuni, itu termasuk dosa besar. Jadi perasaan bahwasanya ada suudzon, ada prasangka jelek, oh saya tidak dapat ampunan Allah, padahal dia sudah wukuf di Arafah, dibilang itu dosa besar. Ya, jadi harus yakin sudah, kalau sudah ikut wukuf di Arafah, yakin dosanya semuanya diampuni. Ya, itu karena rahmatnya Allah, ampunannya Allah diberikan kepada hambanya. Ya, jadi
setan itu jadi apa namanya, putus asa, sudah merasa hina, rendah. Jadi seakan-akan semua usahanya sia-sia sudah. Ya, dia usaha sekian lama, begitu ikut orang ini ikut Arafah, waduh, sudah diampuni dosanya, sudah hilang. Ya, mulai lagi dari awal lagi untuk mengganggu, untuk menggoda, untuk menjerumuskan manusia. Kemudian dalam hadis dikatakan 2 kali ya, artinya ada riwayat mengatakan 2 kali setan terlihat hina seperti itu, 2 kali. Yang pertama itu ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar, ya, ketika sudah berkecamuk, setan itu jadi hina, jadi rendah, lari gitu. Ya, dalam hadis dikatakan karena melihat malaikat Jibril itu ada di depan. Dia memimpin pasukan malaikat untuk ikut berperang dengan Rasulullah, perang Badar. Ya, saat itu. Dan yang kedua saat ketika wukuf di Arafah. Ya, ketika wukuf di Arafah. Kemudian ada biasanya yang salah mengerjakannya para habaib kalau di Tarim sana, mereka mengadakan acara seperti wukuf juga. Ya, bukan wukuf, tapi bukan wukuf Arafah, ta'rif. Mereka bilangnya ta'rif, majelis ta'rif. Ya, majelis ta'rif. Jadi mereka berkumpul di halaman di daerah Kheleh ya, di sebelahnya masjid itu ada halaman gitu luas. Orang-orang di situ mulai asar ya, berkumpul di situ, berzikir ya, baca zikir bersama-sama, dibacakan qasidah, berdoa, kemudian ada yang berceramah, mudzakarah, kemudian sampai maghrib. Kemudian sebelum maghrib biasanya dibagikan kurma gitu ya, untuk orang-orang yang berpuasa gitu ya. Kemudian habis maghrib, sholat berjamaah maghrib, kemudian mereka bubar, dibilang majelis ta'rif ya. Ya mirip-mirip lah, meniru-niru dengan jamaah haji yang ada di Arafah ya, dan berharap kan begitu, sebagaimana mereka jamaah haji berkumpul di Arafah, mereka berkumpul juga, mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah juga gitu kan, dapat ampunannya Allah ya. Itu dikatakan apa, saat yang paling dikabulkannya doa ya, ketika jamaah haji wukuf di Arafah ya. Cuma kalau kita di sini beda waktu ya, ya mungkin di sana sore, di sini sudah malam ya, duluan kita waktunya ya. Kalau di mana, di Tarim itu hampir sama waktunya ya, tidak ada bedanya, jamnya sama. Baik, itu adalah puncaknya, hari yang paling utama ya, sebelum sebelum Idul Adha, tanggal 9 Dzulhijjah atau hari wukuf di Arafah ya. Dan puasa di hari tersebut dihitung sebagai afdolnya puasa ya, sebagai afdolnya puasa, puasa Arafah ya. Disetarakan dengan kafirul dzunub, menghilangkan dosa 1 tahun, dosa 1 tahun yang sebelumnya ya, puasa hari Arafah ya. Dan kemudian kita menyongsong hari Idul Adha ya, disunahkan bagi kita untuk bertakbir ya. Takbirnya itu mulai tanggal 9 sih, subuh hari Arafah, atau mungkin nanti ini hari Kamis ya, hari Kamis subuh, habis sholat subuh itu sudah disunahkan untuk bertakbir. Itu takbir takbir muqayyad, takbir yang dirangkai dengan sholat. Jadi habis sholat subuh takbir ya. Tapi tidak tahu di sini nanti ada yang tidak paham, dibilang belum hari raya baru besok. Tapi tidak ya, ya nanti Ustaz terus dijelaskan itu di dalam kitab fikih. Jadi takbir muqayyadnya hari raya Idul Adha itu mulai tanggal 9 subuh ya, hari Arafah. Nanti ini hari Kamis subuh itu sudah kita bertakbir, sunnah habis sholat subuh takbir.
Nanti datang waktu duhur, setelah sholat duhur takbir, setelah sholat asar hari itu takbir, ya, habis maghrib, ya itu sudah mursal, masuk takbir mursal kan, takbir yang bebas, yang tidak ada rangkaiannya dengan sholat. Pokoknya kapanpun keadaannya bagaimanapun sunnah takbir sebanyak-banyaknya, ya kan. Kemudian itu takbir mursal sampai imam itu takbiratul ihram untuk sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat ganti lagi, mursalnya habis, masuk lagi takbir muqayyad. Ya, jadi habis sholat Idul Adha, habis sholat salam takbir dulu, gitu ya. Nah, dan khotib ya jangan naik dulu, takbir dulu, takbir muqayyad. Ya, nanti upas hari Jumat ya, sholat Jumat ya, habis nanti hari itu sholat Jumat, setelah sholat Jumat takbir, gitu seterusnya ya, asar dan seterusnya. Hari tasyrik tanggal 11 Dzulhijjah, 11, 12, 13, berarti ya Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin asar itu terakhir ya, Senin asar, sholat asar itu terakhir takbir ya. Tapi ini adalah rangkaian daripada amalan-amalan yang kita kerjakan di rentetan 10 hari Dzulhijjah, dan itu menjadi afdolnya amal bagi kita ya. Dan juga kita ingatkan untuk jamaah yang mau berkorban, yang dia mau berkorban untuk dirinya, disunahkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, gitu ya, tidak memotong kuku, tidak memotong rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih nanti. Karena kan hikmahnya adalah hewan kurban itu adalah setiap bagian daripada bagian hewan kurban itu akan menjadi tebusan daripada pengorbannya dari api neraka, gitu ya. Ya, kalau korbannya kambing gitu, 1 ekor, setiap bagian kambing itu ya itu adalah istilahnya itu posisinya sama dengan dirinya, gitu ya. Kambing 1 ekor berarti ya seluruh jasadnya ditebus dari api neraka ya. Kalau korbannya sapi, 1 ekor, 1 orang, 1 ekor sapi, oh, Masya Allah ya, lebih-lebih itu. Mungkin bukan dirinya aja, nanti mungkin keluarga-keluarganya ikut ditebus dari api neraka. Karena itu disunahkan jangan potong kuku, jangan dipotong dulu kukunya, jangan potong rambut ya, sampai hewan kurbannya disembelih ya, supaya kuku itu yang masih nempel, yang belum dipotong itu ikut ditebus dari api neraka, gitu ya. Rambut yang belum dipotong itu juga ikut tertebus. Kalau dipotong duluan, hewannya belum sembelih kan tidak ikut ditebus, gitu ya, ikut ditebus dari api neraka ya. Kemudian untuk yang berkorban juga jangan dijadikan bagian daripada hewan kurban itu sebagai pembayaran yang menyembelih atau yang menguliti, jangan dijadikan pembayaran ya. Karena hewan kurban baik dagingnya seluruhnya ya, dagingnya, mungkin kulitnya ya, seluruh anggota badannya daripada hewan kurban itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Disedekahkan iya, dihibahkan boleh, dihadiahkan boleh ya, tapi tidak boleh dibuat jual beli ya. Kalau dijadikan sebagai alat pembayaran itu kan sama aja dengan jual beli ya. Yang bagian motong, tukang jaganya itu jual jasa, dibayar, dibeli jasanya dengan daging, atau misalnya dengan kepala, atau dengan kulit, gitu ya, kasih kulitnya, itu pembayarannya ya. Jadi untuk lebih berhati-hati ya, orang yang berkorban lebih baik kasih uang, yang bagian motong dikasih uang, ini ongkosmu, upahmu karena motong. Kemudian kulitnya kasihkan sebagai hadiah, kulit saya kasih hadiah ya, supaya
tidak menjadikan kulit kurban atau dagingnya sebagai alat jual beli gitu ya, tidak diperjualbelikan. Ya, kalau kurban itu adalah kurban sunnah, ya tidak wajib, maka wajib memberikan walaupun sebagian itu seiris gitu ya, seiris daging kepada fakir miskin, ya, seiris daging pada fakir miskin. Nah, sisanya mau dimakan semuanya boleh, ya, atau mau dibagi-bagikan kemana boleh, tapi wajibnya sebagian itu walaupun satu iris daging, tapi ya, satu iris daging. Kalau korbannya adalah korban wajib, ya, seperti nadar atau kada wajib. Ya, kalau korban itu korban wajib seperti nadar ya, bernadar untuk berkorban, maka semuanya harus diserahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh diambil sedikit pun untuk untuk dirinya, ya. Jadi harus dibagikan semuanya untuk fakir miskin. Kalau itu korban wajib maksudnya seperti nadar. Ya. Ini adalah sebagian daripada sunnah-sunnahnya Idul Adha, dan juga bagian daripada amalan-amalan yang harus kita perhatikan. Ya, kita berusaha bersemangat untuk mendapatkannya, yang mengerjakannya, sehingga dijadikan hari raya Idul Adha ini dan serentetan 10 hari ini adalah hari-hari yang kita penuhi dengan amal, ya, dengan ibadah, berbagai macam ibadah, dan Allah memberikan taufik kekuatannya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, sisa berapa hari? Sisa 5 hari ya, 5 hari. Ya, manfaatkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.